apa kabar? Kita ngobrol lagi di akhir pekan ini bersama dengan Bung Rocky Gerung. Saya agak surprise ketika Pak Luhut mengingatkan Pak Prabowo itu agar jangan membawa orang toksik itu masuk ke dalam kabinet. Biasanya kan kita tahu tuh toksik itu hubungan gitu ya, hubungan antara laki dan perempuan ya hubungan yang toksik gitu ya, hubungan yang beracun begitu. Tapi kalau di kabinet siapa yang dimaksud kira-kira orang yang beracun oleh Pak Luhut? Nah, ini yang kemudian ramai sekali Bung Rocky diperbincangkan di media sosial dan juga saya lihat di media-media online ini juga mendapat porsi pemberitaan yang cukup besar. Kalau saya lihat latar belakangnya, itu karena semacam frustrasi bahwa belum ada kejelasan struktur kabinet. Jadi Oke. Pak Luhut juga pasti ajukan beberapa potensi yang Mm-mm. pasti adalah orang, ya orang sekitar Luhut lah itu, yang mungkin juga sebagian untuk uh, menservis Pak Jokowi itu. Kan Mm-mm. itu harus terjadi terus. Tetapi kalau Luhut ucapkan itu artinya ada yang serius tuh. Karena Mm-mm. Luhut Ya. tahu bahwa Prabowo mungkin akan ambil satu dua orang, tiga empat orang yang Mm. bagi dia itu tidak memungkinkan deal dengan Jokowi, kan itu intinya kan. Oke, ya Tapi ya. kalau misalnya Mm. kata toksik itu diajukan, itu artinya betul-betul cara berpikir Pak Luhut itu udah final tuh, bahwa ini Mm. pasti toksik, yang itu nggak mungkin ada separuh toksik kan. Mm. Orang nggak mungkin keracunan separuh, keracunan ya keracunan semua tuh. Mm. Jadi kelihatannya itu yang kita duga sebetulnya, bahwa kabinet yang belum disusun itu justru mencemaskan mereka yang sudah punya proposal tuh. Luhut pasti sudah punya proposal tuh. Mm. Jokowi udah punya proposal. Jangan-jangan yang toksis sebetulnya ada Gibran. Kalau tanya pada netizen, kalau kita survei misalnya, apa yang dimaksud dengan toksik? Mm. Itu pasti netizen bilang, ya yang toksik yang dimaksud Pak Luhut adalah Luhut. si Gibran. Mm. Tetapi ini kan perspektif toksik dari Lingkungan 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 Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi. Nah, Mm. dia mesti sebutin tuh. Kan dengan mudah orang anggap bahwa tentu yang beroposisi pada Jokowi dan toksik. Ya. Nah, apakah partai-partai PKB itu toksik atau PKS toksik? Ya, Nasdem, ya. Ya. Nasdem. Mm. Jadi sinyal itu sebetulnya, saya ulangi lagi, itu kegelisahan sendiri dari Pak Luhut yang belum bisa menyodorkan portofolio yang bisa diterima oleh eh, Pak Prabowo. Tentu saja Pak Prabowo ingin dengar dari Pak Luhut sebagai teman strategis sejak Mm. lama itu, teman Mm. politik maupun teman bisnis. Mm. Tetapi kalau udah menyangkut urusan penyusunan kabinet, tentu Prabowo mau mengatakan saya eksklusif ya menyusunnya, Mm. walaupun nanti inklusif juga akhirnya. Tetapi hak eksklusif dari Prabowo itu mungkin yang dibayangkan sebagai hal yang ya kurang kurang enak bagi Luhut, karena Luhut menganggap mestinya porsi saya didengar duluan, kira-kira begitu tuh. Ya, 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 Jangan ya. orang lain yang didengar duluan. Karena kan banyak banyak daftar yang udah beredar tuh, dan bagi saya daftar itu sebenarnya dibuat oleh mereka yang sama-sama ingin saling menghalangi, Betul. kan itu Betul. masalahnya tuh. Nah, Ya. itu sebetulnya yang akan berakibat kalau, atau menjadi akibat kalau dari awal pembagian kekuasaan itu tidak didesain secara proporsional tuh. Nah, kalau misalnya hanya ada 35, 37 kursi, kalau Golkar udah minta 5, terus partai lain mungkin di bawah Golkar, lalu masih ditawarkan pada Jokowi, tapi Jokowi bilang bagian saya lain ya, bagian Gibran lain ya. Jadi itu sebetulnya yang membuat persoalannya justru jadi toksik. Jadi persoalannya jadi toksik sebetulnya. Bagi Prabowo ini rumit banget gue menyusunnya. Sementara bagi Pak Prabowo udah nggak tahan dong, masa udah dipilih di bulan April tapi mesti tunggu Oktober tuh. Nah, dari sekarang ke Oktober itu Prabowo akan mengalami kimia yang sifatnya toksik di dalam menyusun kekuasaan. Saya kira memang kalau kita lihat tentu bagi mereka yang tadinya sejak awal merasa mereka sudah bagian dari 02 bisa mengendalikan Prabowo gitu, sekarang mungkin ada semacam mulai ada kekhawatiran juga ya melihat perkembangan bahwa Pak Prabowo masih terus mencoba untuk memasukkan partai-partai lain termasuk misalnya PKB, kemudian Nasdem yang sudah berhasil dimasukkan dan juga katakanlah masih menunggu sinyal dari PDIP karena saya kira itu dari sisi Pak Prabowo ini bagian dari keseimbangan begitu. Sementara bagi yang lain itu bukan keseimbangan, ini mengancam bukan eksistensi lah, jatah mereka yang harusnya cukup besar gitu. Kan sebetulnya secara matematik ya, Gerindra itu cuma butuh menggandeng satu partai oposisi untuk Ya, ya, mengamankan dia di ya, DPR tuh kan. ya, ya. Entah itu Nasdem, entah itu PKB, entah itu apalagi PDIP kan. Hmm. Tetapi tiga-tiganya tentu harus dipertimbangkan oleh Prabowo, jangan sampai justru mengurangi porsi Gerindra. Jadi dari segi strategi politik, tentu Prabowo ingin Gerindra dapat dulu, baru dibagi pada Hmm. partai-partai terutama yang berpotensi untuk mengganggu dia.
Kan dalam pikirannya begitu, baru dikasih ke partai koalisi. Walaupun memang secara real koalisi dapat dulu, tapi bagi Prabowo dia berhitung terbalik itu. Dia ingin supaya diamankan dulu di parlemen terutama, karena itu perlu satu partai atau maksimal dua partai yang beroposisi, supaya nanti dia aman. Kalau dia udah aman, dia taruh berapapun di koalisi itu nggak ada problem lagi kan. Tetapi bagi DPP Gerindra atau aktivis-aktivis atau kader-kader Gerindra, tentu mereka ngotot bahwa kami dulu dong dibagi itu. Karena Mm-mm. Gerindra itu banyak betul tokoh yang sebetulnya potensial untuk duduk di kabinet tuh. Jadi itulah yang kita sebut dari awal itu. Kerumitan itu udah datang dari awal. Kenapa? Karena Gibran pasti minta bagian tersendiri. Jokowi pasti minta bagian tersendiri. Lain kalau Pak Jokowi dengan legowo menyodorkan Gibran hanya untuk jadi wakil presiden, tidak perlu punya portofolio atau punya gerbong di kabinet. Demikian juga Jokowi, kan mesti Jokowi bilang, saya udah kirim Gibran sebagai wakil presiden, cukup. Saya tidak minta orang saya ditaruh di kabinet, itu terserah Pak Prabowo. Karena saya percaya Prabowo, siapapun yang dia taruh di situ, itu pasti dalam perspektif meneruskan kebijakan saya. Demikian juga Gibran tuh. Gibran cukup sebagai wakil presiden. Gibran nggak perlu kumpulkan teman-temannya untuk duduk di kabinet. Kan itu lebih lebih lega kan bagi Prabowo. Tetapi itu sinyal itu nggak dapat tidak diperoleh Prabowo, sehingga Prabowo mesti berpikir berkali-kali bagaimana membagi kue yang makin lama makin kecil. Ya, ya. Nah, ini menariknya media kemudian mengkait-kaitan dengan kehadiran dari PKB karena pada Pilpres kemarin kan Caimin itu sempat semacam ya berpolemik dengan Pak Luhut berkaitan dengan hilirisasi begitu ya. Kritiknya cukup tajam pada waktu itu Caimin yang menyatakan bahwa yang hilirisasi itu dan sebagainya dia tidak sepakat bahwa itu sebagai sebuah hal yang perlu dibangga-banggakan karena realitasnya di lapangan tidak seperti itu. Yang kedua, tetapi kalau kita baca pernyataan-pernyataan dari para politisi Gerindra, mereka ini memang sangat berharap ya kehadirannya PKB ini. Menariknya menurut saya mungkin satu faktor NU sendiri ya. Bagaimanapun kan PKB representasi NU dan itu Ya, penting buat Pak Prabowo. Dan kedua, saya kira PKB ketika dia masuk ke dalam kabinet pasti dia tidak akan terlalu seperti partai lain untuk terlalu banyak juga gitu. itu yang paling moderat sebetulnya atau lebih mudah untuk diajak kong kali kong memang PKB sebetulnya. Kan nggak bisa kong kali kong yang sama dibebankan, disyaratkan pada PKS misalnya atau apalagi pada PDIP. Jadi tetap terlihat bahwa ada kebutuhan untuk menuntun kabinet ke depan itu supaya tidak terlalu banyak diganggu, diperlukan legitimasi, walaupun legitimasi itu terlambat sebetulnya kan legitimasi mestinya diperoleh sebelum pemilu itu atau hasil pemilunya, bukan setelah itu tuh. Jadi memang pada akhirnya Luhut menganggap bahwa harus ada yang disingkirkan dari daftar yang sangat mungkin sudah dipegang Prabowo tapi belum diucapkan. Jadi sekali lagi kegelisahan Luhut melihat manuver Prabowo sebetulnya bukan manuvernya PKB. PKB kan tetap hanya ingin mengirim sinyal aja tuh karena sifat PKB yang udahlah udah kalah mending berdamai itu daripada dikerjain nanti kan prinsipnya begitu kan. Jadi Pak Luhut mungkin melihat karena yang bereaksi adalah Cak Imin, maka secara tidak langsung sebetulnya itu diarahkan kepada Cak Imin. Kan Cak Imin itu juga kasih sinyal eh, apa namanya sinyal sinyal yang komentar yang bersebut sinyal bu, kenapa saya yang dituduh tuh, apapun kita tahu bahwa ada perseteruan itu tuh dan kemungkinan perseteruan itu mungkin sudah dikipas oleh pihak-pihak tertentu dan menganggap bahwa kalau PKB ada di dalam kabinet itu artinya NU akan memberi legitimasi pada Pak Prabowo, sementara Pak Luhut juga punya faksi NU yang cukup kuat sebetulnya kan. Jadi ini pertandingan antar faksi aja yang berupaya untuk dapat portofolio lebih banyak di kabinet Pak Prabowo. Tapi sekali lagi, ini kalau istilah toksik itu dikeluarkan, itu sebetulnya beban buat Pak Prabowo kan. Kan itu artinya kenapa Luhut mesti tegur Prabowo supaya jangan toksik. Mau Mm. toksik ya atau mau vitamin atau racun atau vitamin itu urusan Prabowo sebetulnya. Ya, Jadi ya, ya. terlihat psikologi Pak Luhut ini mulai cemas tuh bahwa kemampuan Pak Luhut untuk mengendalikan kabinet Prabowo tidak sebesar lagi kemampuan Pak Luhut untuk mengendalikan kabinet Pak Jokowi. Karena pada zaman Pak Jokowi semua hal yang susah diselesaikan itu diserahkan pada Pak Pak Luhut. Sementara Pak Prabowo tentu tidak akan begitu karena Gerindra sendiri kecukupan kader apalagi kalau masuk dua tiga dari partai yang sifatnya oposisi atau PKB misalnya yang menguasai basis NU. Ya, ya. Oke, coba mari kita fokus pada soal toksik ya. Itu dan yang mengucapkannya Pak Luhut. Kalau kita buat anatominya jelas
Pak Luhut itu representasi Golkar, itu jelas. Jadi dia tidak mungkin menyebut Golkar sebagai toksik gitu ya. Kendati Iya. sementara kemudian dari sisi Pak Jokowi itu juga pasti Pak Luhut tidak akan menyebut toksik. Dari Gibran juga tidak akan menyebut toksik. Tapi bagi Pak Prabowo dan bagi Gerindra, saya kira Golkar yang kemudian menuntut terlalu banyak kursi juga, itu juga bisa jadi toksik. Pak Jokowi pasti juga toksik dan Gibran juga pasti toksik. Jadi ini memang dua hal yang bertolak belakang cara mendefinisikan toksik dari sisi Pak Luhut maupun Pak Prabowo. Begitu terjadi eh, jumlah kekuasaan itu dan kedalaman genggaman kekuasaan itu berpindah pada Prabowo, Hmm. maka Golkar itu tidak lagi dilihat sebagai sekedar Golkar, tapi siapa orang yang ada di situ tuh. Hmm. Nah, bagi Luhut tentu mengendalikan Golkar itu mudah, tapi mengendalikan orang yang disodorkan oleh Golkar itu yang bagi dia itu sulit. Karena bagi Pak Luhut semua kader Golkar harus difilter oleh dia kan. Kan Ya, dianggap Luhut itu maestro di Golkar. Nah, mungkin sekali ada kelompok di Golkar yang ingin meloloskan diri tanpa melalui filternya Pak Luhut. Itu juga sebetulnya yang kita bisa duga tuh. Tapi saya menduga lebih kuat itu yang dimaksud adalah PKB itu. Dan dari awal nggak mungkin Nasdem karena relasi Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh itu ya bisa dikatakan dengan mudah Surya Paloh itu di silencing, didiamkan oleh Pak Luhut tuh. Tetapi PKB dan perilaku ya, Caimin itu betul justru betul. sering jadi bola liar tuh. Ya Sementara betul. Pak Prabowo berhitungnya bukan orang yang bisa dikendalikan Luhut yang dia perlu, tetapi legitimasi dari sebuah partai yang punya basis sosial, basis massa itu, atau Ya, basis disebut aja basis masyarakat sipil dan itu ada PKB. ya, ya, dan kalau Anda tadi menyatakan bahwa Pak Luhut itu juga punya akses ke NU, itu NU-nya jelas bukan NU faksinya Caimin. NU Iya, itu iya. itu faksi di PBNU yang sekarang jelas-jelas berhadapan dengan Caimin kan. Ya, ya itu ya dan ya kita nggak perlu terangkan itu sebetulnya. Tapi rakyat mungkin merasa NU-nya sama enggak. Ada NU yang betul-betul dikendalikan oleh Jokowi dan itulah eh, ya ketua NU pasti ada di dalam Ya, pengendalian Pak Luhut. ya, ya, ya. Sementara Caimin ini buat PBNU itu menjadi persoalan karena selama ini dia tidak bisa kendalikan gitu ya. Ini menarik ini saya kira. Ya kita kita bikin dulu peta yang agak kabur nanti supaya Yes, ya, ya, supaya mudah kita tangkap siapa sebetulnya yang dimaksud. Tapi samar-samar dan makin lama makin jelas yaitu kekhawatiran Pak Luhut bahwa dia tidak bisa mengendalikan kabinet Pak Prabowo kalau di dalamnya ada orang yang tidak bisa dia kendalikan ya. yaitu Muhaimin tuh, Caimin tuh. Itu intinya. Apalagi tetap akan dilihat bahwa Caimin kalau masuk kabinet itu sebetulnya proksinya Anies juga di situ tuh. Itu Ah, bahaya tuh. iya, iya. Nah, ini menarik. Nanti kita akan bahas kayak ya karena memang kemarin Caimin itu kendati dia udah masuk kabinetnya sudah deal dengan Prabowo masuk kabinet, tapi kemarin dia tetap mendampingi Anies melakukan kunjungan ke Aceh, bertemu dengan konstituennya dan nanti akan dilanjutkan ke Sumatera Barat dan sebagainya. Nah, ini topik yang menarik yang nanti kita akan bahas lebih lanjut itu, Bung Rocky. Iya, kita tahu kelihayan Caimin kan. Iya, Kan iya, Caimin tuh politisi yang matang sebetulnya tuh. iya. Walaupun kita sering kesel karena ya ada aja gimmick yang dia bikin itu, tapi kemudian kita paham bahwa, atau saya paham bahwa itu wataknya Caimin begitu tuh. Mhm. Orang tentu akan mempersoalkan katanya perubahan, tapi mendekat pada Prabowo tuh. Tetapi mungkin Caimin hanya ingin cari cewek-cewek kecil untuk menggoda-goda orang seperti Luhut tuh supaya nggak terlalu kuasa di kabinet Prabowo. Ada juga Pak SBY tentu yang juga mungkin menganggap bahwa ini banyak juga yang toksik dilihat dari perspektif Pak SBY Yes, kan. yes, Yang yes. toksik bagi Pak SBY pasti Gibran itu nggak ada yang lain di situ kan. Tapi Pak SBY terima itu sebelum penyusunan kabinet. Jadi SBY yang mengerti bahwa dia akan bergaul dengan si toksik. Itu dasarnya tuh. Yes. Dan kita akan lihat itu dalam pewarnaan dalam kabinet nanti. Berapa banyak Demokrat yang akan menempati portofolio itu dan apa sikap SBY ketika kabinet terbentuk dan di dalamnya tetap suara Demokrat misalnya minim. Nah Ya. itu menyebabkan SBY mungkin setiap walaupun ada orangnya di kabinet tapi setiap minggu dia akan menulis semacam refleksi lagi tuh. Ya, ya, ya. Nah, ini menarik ya, Bung Rocky. Jadi artinya sebenarnya definisi toksik itu tergantung dari siapa yang mengucapkannya dan dari mana cara memandangnya ya. Ya, hanya itu sebetulnya tuh. Dan nggak mungkin kita pakai istilah yang resmi itu toxic person atau toxic politician. Ya itu juga semua politisi itu toxic sebetulnya tuh. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Kita tetap Ya, 0%. kalau ini bukan toxic nih. Kita anti toxic.